Woi, subscribe. Ya udah, kalau gitu ayo berangkat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ondo. Nggih, Bu. Mama, Mama, kok Mama bisa ada di sini? Iya Raka, kerjaan Mama kemarin selesai. Kebetulan kamu sama Mai pergi ke sini. Jadi sekalian aja Mama minta cuti. Kok kamu malah kelihatan kaget gitu Raka? Siapa Raka? Mama, Nek. Tante Wulan. Apa? Waduh, gawat. Jangan sampai si Ayu kesini dulu. Halo, Tante. Loh, Suja, kok kamu ada di sini? Iya nih, Tante. Raka ngajakin kesini. Jadi sekalian liburan di sini. Oh, gitu. Please, jangan kesini dulu. Jangan kesini dulu, yuk. Lu di rumah aja dulu, kek. Ngapain, kek? Atau berak, kek, yang lama gitu. Pokoknya jangan kesini. Jangan. Assalamualaikum. Buset, dia malah kesini dong. Suara itu kan? Mama tunggu, Mah. Tante Wulan? Cantika, kok kamu ada di sini juga sih? Tante, saya... Mai yang ngajak Tante. Mai yang ngajak Preti ke sini. Mai cuma pengen tahu soal Ajeng Tante. Iya, Mah. Mah, tolong, Mah. Jangan salahin Cantika terus. Ini bukan salah Cantika, Mah. Sebenarnya, selama ini Raka nggak pernah hilang ingatan, Mah. Raka cuma bohong. Apa? Apa? Maksud kamu apa Raka? Setelah kejadian itu, waktu Raka dibawa ke Jakarta, sebenarnya Raka udah sembuh, Mah. Tapi Mama terus nyalahin Cantika soal kecelakaan itu. Jadi Raka pura-pura hilang ingatan buat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi selama ini kamu bohong sama Mama? Iya, Mah. Tapi Raka baru sadar kalau yang selama ini Raka lakuin itu salah, Mah. Raka bohong supaya bisa benerin semuanya. Raka pikir dengan bohong kayak gitu, semuanya bakal jadi lebih baik. Ternyata malah bikin semuanya makin rumit. Raka nggak pernah bermaksud jahat, Mah. Raka cuma nggak mau Mama terus nyalahin Cantika. Kecelakaan itu bukan salah dia, Mah. Udah. Sekarang masuk aja dulu semuanya. Kita ngobrol baik-baik di dalam. Ayo, kamu juga masuk ya, Ndok. Nek, Ayu cuma mau ngantar makanan dari ibu. Ayu nggak bisa lama-lama. Ini, Nek. Ayu permisi dulu ya, Nek. Assalamualaikum. Tunggu Cantika. Maafin Tante ya Cantika. Tante? Tante minta maaf ya Cantika. Selama ini Tante terus nyalahin kamu. Tiap Tante lihat kamu, Tante selalu keinget Ajeng. Tante inget kalian selalu bareng kemana-mana. Ajeng selalu cerita soal kamu. Dan setelah Ajeng pergi, yang tersisa di depan Tante cuma kamu. Tante jadi terus mikir, kenapa harus Ajeng yang pergi? Tante tahu itu jahat. Tante tahu itu nggak adil buat kamu. Tapi Tante nggak bisa bohong sama perasaan Tante sendiri waktu itu. Hati Tante hancur banget Cantika. Tante kehilangan anak yang Tante rawat dari kecil. Anak yang manggil Tante Mama setiap hari. Tiap Tante lihat kamu, Tante selalu kebayang Ajeng. Kebayang kehilangan itu lagi dan lagi. Tante nggak kuat, Tante terus marah sama kamu. Bukan karena Tante benci kamu, tapi karena Tante terlalu sayang sama Ajeng. Tante. Tapi sekarang Tante sadar, selama ini kamu juga sama hancurnya. Kamu kehilangan sahabat kamu, dan Tante malah ninggalin luka yang lebih besar buat kamu. Maafin Tante ya Cantika, maafin Tante. Ayu juga kangen Ajeng, Tante. Ayu juga pengen Ajeng balik. Ayu sayang banget sama Ajeng. Cantika, Preti. Ajeng.
Maaf ya, aku baru bisa datang sekarang. Ternyata aku punya saudara sebaik kamu, tapi kita nggak pernah sempat kenal lebih lama. Kamu yang tenang ya di sana. Kita semua sayang sama kamu, Naura. Jadi ini orang yang bikin hidup kalian seribet sinetron. Suja, Ya habis gimana? Bahkan yang udah nggak ada aja masih bisa nyatuin orang sebanyak ini. Makasih ya Naura. Walaupun aku belum pernah kenal kamu sebelumnya, kamu udah nyatuin banyak orang di sini. Jadi kamu tenang aja ya. Kita semua bakal baik-baik aja di sini. Sekar, ada yang pengen nenek kasih tahu ke kamu. Apa itu, Nek? Dulu, waktu Ajeng baru tahu kalau dia punya kembaran, dia sempat bilang gini ke nenek. Nek, kira-kira kembaran Ajeng orangnya kayak gimana ya? Ajeng pengen ketemu. Ajeng pengen banget main bareng sama dia. Kalau dia sedih, Ajeng juga pengen nenangin dia. Soalnya dia saudara Ajeng satu-satunya. Nek, kira-kira suatu hari nanti Ajeng bisa ketemu dia nggak ya? Naura. Naura. Naura sayang banget sama Mama. Mama emang paling baik sedunia. Raka, tolong jaga adik kamu ya. Gak mau. Naura mau ikut Mama. Maafin mama ya. Mama. Jangan tinggalin Naura. Naura mau ikut Mama. Maafin mama ya. Mama harus nitipin kamu ke nenek lagi. Gak apa-apa kok, Ma. Naura juga udah gede kok. Hati-hati ya, Ma. Naura sayang banget sama Mama. Mama juga sayang banget sama kamu, nak. Naura. Ajeng. Ini dulu tempat favorit Ajeng, Mae. Kita selalu ngabisin waktu bareng di sini. Akhirnya terbebas juga dari drama ini. Kayaknya kita harus balik deh. Kita makan makanan khas Pekalongan sepuasnya. Ih, bego. Emang gak ada pikiran lain apa di otak lu selain makanan? yang nggak mungkin lah Mai. Otak si Suja kan disimpannya di perut. Makanya makanan mulu yang dia inget. Iya, bener banget Raka. Dasar jamet. Yuk, kampret lu. Nggak nyangka ya, grup yang awalnya terbentuk tanpa sengaja bisa sampai sejauh ini. Takdir mempertemukan kita lewat kejadian yang menyakitkan. Dan dari sana, pelan-pelan kita belajar saling menguatkan. Kita seperti anak ayam yang baru menetas, sama-sama belajar tentang hidup, tentang kehilangan, dan tentang arti memiliki teman yang selalu ada di saat dunia terasa berat. Mungkin nanti kita bakal bertengkar lagi, mungkin juga bakal dipisahin sama jarak dan kesibukan masing-masing. Tapi itu cuma akan membuat persahabatan kita semakin kuat. Dan satu hal yang pasti, ikatan kita gak akan pernah putus. Ya, sayang banget Gagah. Padahal gue pengen mancing lagi sama lu. Malah di sini asik nonton drama si Raka sama Mbak lu. Iya, ya udah, Mas Suja jangan pulang. Terus kita mancing deh sepuasnya di sini. Suwe lu. Ntar yang ada gue malah disuruh tidur sama ikan lagi. Ngomong-ngomong, Mbak lu di rumah kayak gimana sih? Gimana ya? Mbak Ayu tuh kalau sama Gagah tegas, Mas. Kadang galak juga. Galak. Hehe. Ah, masa sih? Soalnya Gagah satu-satunya cowok di rumah ini, Mas. Kata Mbak Ayu, cowok itu harus kuat, gak boleh manja. Emang bapak kamu kemana?
Bapak udah meninggal dari kita masih kecil, Mas. Innalillahi. Maaf ya Gagah. Nggak apa-apa kok, Mas. Justru sejak itu Mbak Ayu jadi kuat banget. Dia sering bilang ke Gagah kalau cowok itu harus bisa jagain keluarga. Makanya Mbak Ayu itu tegas banget ke Gagah. Selama ini Mbak Ayu juga yang bantuin ibu sama Gagah. Kalau Mas Suja gimana? Pasti seru ya. Mas Suja sering mancing bareng sama bapak Mas Suja. Mas, Iya. Tahu aja lu ah. bener kan? Bapak ya kayak gimana ya muka bapak gua? Nek, Sekar pamit dulu ya. Hati-hati ya, jangan lupain nenek. Iya, Nek. Sekar janji bakal sering main ke sini. Kalian hati-hati ya, Nang. Dok, sering-sering main ke sini. Iya ya, Nek. Tenang Nek, nanti kalau kangen tinggal siapin aja makanan banyak-banyak. Pasti saya datang. Ih, Jamet makanan mulu. Mbak, aku minta maaf ya. Selama ini Ayu jadi ikut menderita karena aku. Udah Mbak, nggak usah dipikirin lagi. Tapi aku nyesel, Mbak. Sekali lagi maafin aku ya, Mbak. Nggak apa-apa Mbak, semua pasti ada hikmahnya. Yang penting sekarang kita bisa kembali kayak dulu lagi. Iya, Mbak. Ya udah, kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Gagah, ayo berangkat dulu ya. Iya Nduk, jaga diri baik-baik ya. Enggak, Bu. Raka, lu sekolah di sini lagi? Nggak usah kaget gitu dong. Ayo naik. Tapi, Udah, tenang aja. Ada boncengannya kok. oke deh. Waduh. Cantika, Kenapa, Raka? lu masih inget nggak waktu di Ancol malam-malam itu? Gue cuma pengen lu tahu, dari awal sampai sekarang, satu hal yang nyata dan gak pernah berubah. Gue sayang lu, Preti. Itu gua... Lah, itu kan... Itu surat yang gue bikin. Kok ada di situ sih? Gimana cara ngambilnya? Gua punya ide. Sini, Kanan, kanan, kanan. sini, Kiri, kiri. sini. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Rangga Kalingga, biasa dipanggil Raka. Mungkin sebagian udah kenal, dan mungkin sebagian juga udah lupa. Ya ampun, cogan gue balik. Jadi pokoknya salam kenal lagi. Kok dia nggak ada di sini sih? Lu cari siapa? Duta MBG? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya telat. Saya ada keperluan dulu di kantor. Gak apa-apa, Maira. Ayo perkenalkan diri dulu. Iya Bu. Halo semuanya, nama aku Maira Sekar Azalea. Panggil aja Mai, atau Sekar juga boleh. Kadang hidup emang gak selalu berjalan sesuai yang kita mau. Masa lalu kadang ninggalin bayangan yang gelap dalam hidup kita. Bayangan tentang kehilangan, penyesalan, dan luka yang sulit dilupakan.
Tapi seberapa gelap pun bayangan itu, selalu ada cahaya kecil yang diam-diam nemenin kita buat terus berjalan. Mohon bantuannya ya teman-teman. Cahaya dari orang-orang yang sayang sama kita, cahaya dari kenangan yang gak pernah hilang, dan cahaya dari hati kita sendiri yang pelan-pelan belajar untuk ikhlas. Preti Ayu Cantika, setiap nama punya cerita, dan setiap cerita punya masanya masing-masing. Preti, cerita tentang tawa yang lahir dari pertemuan yang gak disengaja. Ayu, cerita tentang orang-orang yang selalu ada, tentang rumah dan persahabatan. Cantika, cerita tentang kehilangan, kenangan, masa lalu, dan seseorang yang gak akan pernah benar-benar hilang. Karena pada akhirnya, semua yang datang dalam hidup kita akan meninggalkan cerita. Dan cerita itu akan selalu hidup di dalam hati kita.